Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami adili pengasuh Pondok Pesantren Nur Jadid, yang kami hormati Bapak Kepala Nur Jadid, yang kami hormati Bapak Wakil Humas Sarana, serta Bapak Ibu Bapak Istiswaan, penjamin mutu, konselor. Pertama-tama marilah kita lanjutkan dari syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rapat bulanan kesiswaan, di mana di rapat bulanan ini di kesiswaan kita juga akan membahas tentang diseminasi budaya positif melalui yang 16 SMA Nur Jadid yang nanti akan kita bahas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka rapat pada pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah agar nantinya dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan Allah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada agenda rapat pada pertemuan kali ini, ada anggaran terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita akan bersama termasuk Pondok Pesantren Jadid yang kita akan menggunakan kepada pesantren Pondok Pesantren Jadid yang kami hormati para warga, para pengurus struktural. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu rapat di tingkat kesiswaan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan juga mendapatkan hasil yang luar biasa yang bermanfaat kepada anak-anak dan bagi kita sendiri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kegiatan agenda rapat terkait membahas bagaimana penanganan kita penanganan anak-anak kita terkait pelanggaran-pelanggaran atau bukan terkait dengan pelanggaran saja, tapi bagaimana mencegah anak-anak supaya tidak melakukan pelanggaran. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena kalau melanggar berarti bisa dikatakan itu sudah anak-anak sudah memenuhi batas. Tapi kalau kita mencegah bagaimana anak-anak itu tidak melanggar, itu yang perlu kita bicarakan. Terkait itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Mail, karena Bapak Mail ini terus terang sekarang ada di guru penggerak, mungkin bisa memberi trik kepada kita semuanya bagaimana untuk mencegah anak-anak itu supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi kepada melakukan hal-hal yang positif. Mungkin ilmu Pak Mail selama ini yang sudah ikut di guru penggerak ini sudah berjalan beberapa bulan ini, mungkin ini yang perlu
supaya kita juga tertular dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya bukan hanya Pak Manik saja di guru negara, tapi untuk Bapak Ibu supaya juga ditata di situ, karena di situ banyak ilmu-ilmu yang kita belum ketahui, termasuk saya juga. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk ikut dalam mendaftar dalam guru berat ini. Mungkin biar tidak lama-lama karena ini pembahasannya banyak, saya lanjut silakan Pak Manik terkait ini kira-kira trik apa yang perlu kita lakukan. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa itu sampai akhir karena saya masih ada kegiatan di bawah di kantor karena penandatangan pada dokumen itu. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya berdiri. Izin kembali ke slide yang pertama tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada materi diseminasi budaya positif melalui keyakinan kelas SMP Nurjadid, sebelumnya ini saya ada sedikit permainan. Bisa minta tolong Pak Ustaz diberikan satu pesan perlombaan. Ya. Baik. Minta tolong dipegang satu-satu kertasnya dan juga disediakan pulpen. Permainan ini kita belajar sudah pulpen sudah. Nggak punya pen bu. Ya. Baik, sudah dapat semuanya ya. Nah, dikarenakan kemarin itu pengawas kita waktu datang di sekolah itu ada menyampaikan bahwasanya di SMP Nurjadid ini terkait numerasi kita ini nilainya agak sedikit kurang, nilai kurang. Apa nilainya bukan bisa sampai hijau pada itu. Ya, sekarang ini saya mau mengajak dari teman-teman sekalian ini untuk bernumerasi, tapi bukan berarti mau mengajak ke guru-gurunya, tapi minta tolong nanti juga bisa diterapkan di siswa-siswanya. Nah, salah satunya ini dikarenakan saya matematika, maka Bapak Ibu saya ajak untuk bernumerasi di angka-angka. Topik yang saya buat sekarang ini adalah untuk menebak isi hati seseorang. Ya. Ini adalah untuk menebak isi hati seseorang dengan menggunakan metode pelajaran matematika. Misalnya, ya, Pak Jun juga. Ya, Pak Jun juga ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kemarin itu saya juga sudah berefleksi kepada anak-anak. Ternyata harapan dari anak-anak supaya kita ini belajar yang menarik itu kalau yang di matematika. Catatan dari anak-anak itu menyampaikan kalau bisa Pak buat permainan yang berhubungan dengan matematika. Oke, siap. Pak siapkan nanti. Nah, salah satu seperti ini. Oke, sudah semuanya ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian memikirkan angka 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10 pikirkan. Tidak boleh dilihat. Tuliskan di kertas masing-masing. Ya, tuliskan salah satu aja angka 1 sampai 10. Pilih angka 1
sampai 10. Pilih satu. Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh jadi kitanya yang disediakan. Ya, betul. Sudah semuanya? Ya. Sudah? Sudah semuanya ya? Oke. Perintah yang kedua, dari angka tadi itu tambah dengan angka 2. Nah, contoh ini ya. Saya pilih angka 3. Sudah. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan saya pilih angka 3. Terus kemudian ditambah dengan 2. Jadi berapa? 5. Tambah dengan 2. Dan iya Plus 2. plus 2. Kayak matematika 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Secara ke atas ke bawah yang penting ada jumlahnya. Ya, sama dengan jumlahnya berapa? Sudah? Sudah semuanya? Nah, ini kalau bos ini sudah kan pegang uang mahal sudah ya? Kemudian hasilnya tadi itu ditambah dengan angka 5. Kalau siswanya saya kira lebih gampang. Ya, hasilnya tadi itu ditambah dengan 5. Iya, Bu. Jumlah lagi hasilnya berapa? Terakhir di sini. Ya, tunggu dulu. Jangan lupa ya, jangan sampai salah hitung, ya. Karena nanti kalau sampai salah hitung, saya salah menebak isi hatinya. Betul ya? Betul. Ya, sudah? Berarti sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, terakhir hasil dari ditambahkan 5 tadi itu kalikan dengan 5. Nah, ini perkaliannya hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu saya yakin bisa. Hari ini cocok pada tujuan aku. Betul. Dikali 5 hasilnya tadi yang terakhir. Ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Sudah? Mohon maaf. Ini saya bukannya meremehkan guru-guru yang lain, dan bukan. Tapi ini mau saya coba yang matematika dulu. Saya panggilnya matematika dulu saja. Oke. Perhatikan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu di siswa ini bisa digiring bagaimana supaya menjadi seru nanti permainannya ya. Oke, perhatikan. Kita coba Pak dulu. Pak Topik, saya mau minta bisa matematika ini. Kalau bisa. Pak Topik, saya mau minta. Dan saya tunjukkan ke saya. Duduk aja apa? Oke, Pak Topik coba. Saya ditunjukkan, dibacakan hasil terakhirnya. 65. Ya, coba perhatikan. Pak Taufik, pandang mata saya jangan berkedip 10 menit. Oke, kita tolong perhatikan guru-guru yang lain. Oke, sudah paham Pak Taufik. Ternyata angka yang diberi Pak Taufik ini, Bapak Ibu ini kalau misalkan di kelas itu kan anak-anak kan duduk di kursi kan? Ya, di kursi. Kursi itu kalau misalkan dibalik ya menjadi angka berapa kunci? Angka 4. Apakah betul isi hati di Pak Taufik angka 4? Masalah. Bahaya kan yang kata salah ya. Cek lagi perintah yang tadi.
angka pertama ditambah 2, ya. Terus hasilnya ditambah 5, ya. Ditambah 5. Sudah, jangan cek lagi, saya tanya ke yang lain, ya. Pak Ayu apa? Pak Ayu apa? Hasilnya berapa hasilnya? 60. Yakin 60? 100%. Yakin 60. Oke, Pak. Ternyata Pak Ayu apa ini pun juga sebenarnya hobinya sama, hatinya melapa dengan Tuan Taufik. Sama. Jadi angka yang dipilih oleh Pak Wafat sama dengan kursi tadi kalau dibalik angka berapa Pak? Angka 4 betul. Salah betul. Nah, berbahaya ini. Berbahaya matematika. Ditambah 2. Ya, ditambah 2. Ditambah 2. Ya. Ditambah 5. Tambah 5. Oke, 2 gagal. Kita coba menguji. 40. 40 uji. Ya. Coba uji. Ingat lagi ke saya lagi. Coba cek lagi apa sama Pak Taufik tadi. Oke, kelihatan. Bu Puji suka makan bebek apa? Enggak suka ya? Coba perhatikan Bu Puji, kalau misalkan bebek itu kalau di angka matematika itu angka berapa? Angka berapa? Betul Bu Puji? Salah semua. Kita cek dulu. Pak Taufik kita buka dulu. Pak Taufik angka berapa pertama? Angka pertama di berapa? Angka 6 ditambah 2 berapa? 8 ditambah 5 berapa? 13 dikalikan 5 berapa? 60. Iya. Saya. Salah ya? Oh ini betul ini kok. Cek lagi. Saya angka 5. Angka 5. Ya. 5 ditambah 2 berapa? 7. 7 ditambah 5 berapa? 12. 12 ditambah 12 kali 5. gagal. Oke, kita beri lagi. Masih error. Jadi sebenarnya bisa cepat karena ini kita lagi live, jadi nggak apa-apa lah. Nanti kita bisa. Oke, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu cara kita dalam pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajarannya, Bapak Ibu bisa membuat suatu permainan dulu ya. Kalau misalkan di guru penggerak itu banyak ada yang breaking, bisa pakai mantul-mantul, bisa pakai gerakan terserah. Kalau saya lebih suka yang berdurasi seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang fokus ke materi. Tapi kita tolong di slide berikutnya. Oke, minta tolong Bapak Ibu sekalian diperhatikan ke depan. Minta tolong di belakang. Perhatikan, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini nanti akan kita menekankan pada kata-kata menuntun, Bapak Ibu. Ya, menuntun di sini. Jadi berikutnya. Oke. Kata-kata menuntun tadi itu kita sebagai guru itu diibaratkan sama seperti seorang petani, ya. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dan dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat-kodratnya padi. Misalnya kita menanam padi, tapi kita berharap nanti tumbuhnya akan jadi jagung. Nah ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Saya bukan mau menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita mari bersama-sama
apa namanya bahasa berbeda-beda. Ya, berbeda. Anak saya di kelas 9C kalau misalkan suruh pelajaran nggak bisa. Tetapi kalau suruh bal-balan luar biasa. Anak saya juga masih banyak yang juara silat. Nah, di sana itu juga kita harus bisa memahami bahwasanya kalau anak ini memang diyakini untuk bisa tumbuh seperti tanaman padi, maka kita jangan sampai merubah anak-anak itu pas kita rubah jadi jagung atau tanaman yang lain. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, apalagi yang putri, bakatnya sangat banyak sekali. Ya, kalau putri saya lihat lebih kreatif daripada putra. Gitu ya, Bu ya. Bisa di save dulu. Ya, oke, lanjut aja. Oke, kita akan membahas tentang budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Ya, di sini saja di kesiswaan. Ya, kalau misalkan kita tidak bekerja sama, tentunya apa namanya program yang kita buat ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, di pendampingan itu juga seperti itu. Misalkan waktu apa namanya itu pendampingan kepada guru-guru, misalkan gurunya nggak mau, kan tidak bisa bekerja. Ya, jadi semuanya ini harus bisa berkolaborasi dari humas, dari BK dan lain-lain. Sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan baik-baik itu akan tumbuh karakter warga sekolah dari anak-anak kita. Salah satu rapor kita untuk karakter anak kita itu nilainya agak bagus ya. Di rapor sekolah kita itu anak kita itu karakternya sudah bagus. Salah satu contoh yang di sekolah kita ini kalau ada tamu ataupun sepatunya guru itu anak-anak biasanya sepatunya sudah dibalik. Ya, itu adalah karakter yang sudah bagus di sekolah kita, dan mari kita tingkatkan dengan karakter-karakter yang lain. Dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif seperti itu. Lanjut dulu. Oke, konsep-konsep budaya positif ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hubungan penghargaan dan restitusi. Dan yang nomor 2 ini nanti banyak berhubungan dengan bagian BK dan bagian kedisiplinan. Ya, terus kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Disiplin positif. Terkadang saya mau tanya dulu, kalau misalkan kita ini berbicara tentang disiplin, itu biasanya apa yang Bapak Ibu ketahui? Coba bisa tanya Pak Taufik, sampai itu yang sampai pahami anak-anak harus disiplin itu yang bagaimana? Terkait tentang apa itu disiplin? Bisa Pak? Ya, disiplin. Kalau menurut saya, anak-anak itu untuk disiplin yang pertama itu adalah bagaimana anak bisa hadir tepat waktu di sekolah. Oke, satu ya. Ya, itu satu. Saja. Pak Wafa sekarang berarti tentang apa namanya itu jaga tepat waktu di sekolah ya. Oke, Pak Wafa. Nah, apa yang ada di benak Pak Wafa terkait disiplin? Apa ya disiplin menurut sampai saja yang apa namanya itu yang sampai bisa tuangkan dan biasanya apa disiplin. Seseorang itu dikatakan disiplin ketika dia itu menempatkan pada posisi yang pas. Contoh misalkan ketika dia ke sekolah, maka dia juga harus seragam sekolah. Ketika dia mau ngaji kitab, misalkan di sini pondok, maka anak-anak pakai sarung. Ya. Itu termasuk salah satu orang yang disiplin. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kalau menurut pendapatnya Bapak, kedisiplinan ini salah satunya adalah tentang kerapian seragam. Ya, terima kasih Bapak. Terus bisa tanya ke Bu Sulis, Bu.
Apa yang Ibu Sulis pahami tentang kedisiplinan? Menurut saya, yang pertama melakukan sesuatu tepat waktu. Melakukan sesuatu tepat waktu. Mengerjakan sesuatu tepat waktu. Yang kedua, melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan. Oke, terima kasih Bu. Bahasa banyak dua saja seperti rata. Nah, ini saya mau tanya ke penjamin untuk Bu Uji. Oke, monggo. Apa yang Bu Uji ketahui tentang disiplin? Monggo. Monggo Bu Uji silakan. Satu aja. Disiplin menurut saya ini anak ya Pak? Iya, siswa. Untuk siswa. Siswa yang mentaati peraturan sekolah itu adalah disiplin Pak. Mentaati peraturan sekolah. Mentaati peraturan sekolah, disiplin. Ya? Disiplin. Oke, terima kasih. Dari 4 kelompok ini sudah saya bisa tarik kesimpulan bahwasanya benar apa yang dikatakan di sini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Hampir seperti itu ya. Ya, jadi semuanya mengatakan dari satu tadi datang ke tempatku bahwa apa seragamnya harus sesuai dengan peraturan sekolah. Bu Sulis tadi itu mengatakan anak-anak harus mengerjakan sesuatu tepat waktu. Bu Uji mentaati semua peraturan. Nah, kalau kita simpulkan itu kan semuanya tentang peraturannya. Coba kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara kita. Disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebagai kalau kita tidak dapat melakukan self disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Artinya seperti ini. Disiplin itu tidak hanya berhubungan dengan peraturan saja, Bapak Ibu. Ya, tetapi segala usaha yang keras kita ya untuk melakukan suatu nilai kebajikan itu namanya disiplin. Ya, jadi kita tidak hanya terfokus pada target saja. Anak-anak berakhlak kalimah berusaha dengan sekeras-kerasnya, berusaha dengan sekuat pada itu merupakan salah satu disiplin. Itu secara umum. Jadi tidak hanya terpaku pada peraturan saja. Itu seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke motivasi ini. Mohon maaf, materi ini banyak menyindir diri saya dan mungkin nanti teman-teman sekalian. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar di sini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teori motivasi yang kedua ya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi menurut Diana Rosen ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama, ini ya, mari kita bermuhasabah. Ini untuk guru, untuk kita semuanya, bukan untuk siswa ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, dan ini juga sebenarnya juga bisa untuk siswa juga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, ini adalah tingkat terendah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini adalah tingkat yang paling rendah. Ya. Dari motivasi perilaku manusia, biasanya ini ciri-cirinya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya, jadi misalkan kalau misalkan saya ini tidak datang terlambat, apa sih efeknya saya? Itu seperti itu. Jadi motivasi yang seperti ini bukan muncul dari dalam diri, tetapi dari peraturan yang sudah ditetapkan. Contohnya kalau di sekolah di guru ya, kita datang jam 7.25. Ya, kita terasa tersiksa sekali karena ada peraturan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita
datang sebelum jam 7.25 hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, maka iman kita masuk ke dalam yang paling tingkat yang paling rendah. Ini yang perlu kita saling membantu sabar. Ya, jadi kalau kita melaksanakan tugas kewajiban kita ini hanya karena ada peraturan, iman kita kalau seperti ini merupakan iman yang paling rendah. Ya, ya, tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Jadi misalkan ditulis, ya, tulis peraturan di sekolah kita, ini tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kita akan datang sebelum jam 7.25, ya, sebelum 7.25. Kalau misalkan kita ini datangnya jam 7.15, ya, jam 7.15, kalau niatan kita ini takut karena peraturan tadi, misalkan ditegur oleh atasan, misalkan dibuat surat pernyataan, kita datang jam 7.15 itu masih tingkat yang terendah. Nanti habis ini. Sudah ya? Nomor 1 bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut yang kedua aja. Berarti kita datang jam 9 kan? Ya. Yang kedua, perhatikan ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Termasuk yang bagian depan, perhatikan juga. Ya, diperhatikan. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat lebih tinggi dari yang tadi. Ya, satu tingkat lebih tinggi dari tadi. Ya, oke, dulu. Ya, satu tingkat motivasi jasa dari yang pertama. Di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Dan ini juga motivasinya dari eksternal juga. Ya, jadi orang yang seperti ini atau siswa yang seperti ini itu dia hanya mau melakukan perbuatan karena hanya ada imbalannya. Kalau misalkan dia tidak ada imbalannya, misalkan contoh di lembaga kita ini kan ada guru teladan. Seumpama saya niat, oh saya ada terpagi, biar nanti saya terpilih jadi guru teladan. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Jadi orang yang seperti ini kalau kita berbuat baik hanya mengharapkan imbalan yang akan kembali ke diri kita, maka tindakan ini adalah tingkat yang kedua. Bapak Ibu. Oke. Yang ideal adalah yang nomor 3. Ya, semoga kita masuk ke yang nomor 3 semuanya. Ya. Yang ketiga saya yakin kita termasuk. Amin. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Maksudnya seperti ini ya. Jadi betul. Ini yang harus kita harapkan. Jadi kalau kita melakukan menjalankan tugas, apa itu jangan karena ada peraturan, ya. Jangan karena ada peraturan. Jangan karena ada proyek kita sekian untuk mengerjakan tugas. Ya, jangan karena ada proyek kita baru giat untuk mengerjakan tugas kita. Tapi, jadi kita harus yakin bahwa kalau kita
melakukan pekerjaan yang kita lakukan ini karena memang kita ingin apa namanya? Apa tadi yang disampaikan Mas Indra? Ikhlas tadi itu. Ya, ini baru motivasi dari dalam atau yang benar dengan intrinsik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, jadi ini juga sebenarnya juga ya termasuk saya juga yang nomor 1 dan 2 tadi itu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Lanjut dulu. Nah ini perhatikan. Maaf ini yang lebih mengena ke Pak Wafa dan Bu Sulis. Ya perhatikan dan semuanya guru sebenarnya. Dan semua guru ini sebenarnya kita sampaikan ke semua guru. Kita ambil pelajaran ini supaya nanti bisa disebarkan ke yang lain. Saya minta bagian konselor nanti kalau kamu konselor juga dan menjamin untuk nanti waktu pendampingan kepada guru-guru juga bisa disampaikan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau arahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Saya masuk di sini, sering sekali. Saya sering ada di sini, sering menghukum anak. Ya, makanya kita belajar bersama. Ya, saya jujur ada di sini. Saya sering melakukan hal semacam ini. Nah, mari kita bersama-sama jangan sampai melakukan hukuman. Loh, Pak, kalau saya sanksi itu bagaimana? Kalau sanksinya itu ada sesuai dengan peraturan, itu bukan hukuman. Ingat kata-kata sini. Ini kan tidak terencana. Kalau peraturan sanksinya ada tadi kan sudah terencana, sudah disampaikan ke anak, itu bukan hukuman. Nah, bedanya antara hukuman dengan yang ada di tatip itu seperti itu. Kalau kita menyanksi anak-anak sesuai dengan yang ada kita sepakati di tatip sekolah, itu bukan hukuman. Ya, maaf, ini saya adalah memberikan terapi ke anak-anak itu hukuman. Karena saking ada apa pelanggaran yang mereka perbuat, jadi seperti itu. Bisa dipahami di sini ya. Oke, lanjut. Tapi ini jarang. Ya, jadi sekarang ini yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu sudah rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid guru, dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebenarnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini tempatnya itu adalah tatip sekolah. Nah, kalau kita menghukum apa namanya itu siswa sesuai dengan tatip sekolah itu namanya konsekuensi. Ya, bukan hukuman. Loh, bagaimana kalau misalkan guru-guru, misalkan guru-guru ini ada saya ambil contoh buku uji misalnya. Uji buku matematika. Anak-anak tidak bawa buku pelajaran buku matematika misalkan. Terus kemudian anak itu kamu kok tidak bawa buku pelajaran? Sana kamu menulis istighfar 100 kali di depan. Oh, 100 kali. Nah, saya mau bertanya, ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Boleh apa tidak? Nah, mari kita belajar bersama-sama, ya, belajar bersama-sama. Dan saya juga baru sadar setelah ini. Tapi kadang-kadang saya juga belajar juga. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama belajar, ya. Terus kemudian kecuali seperti ini, misalkan guru olahraga misalkan ada anak terlambat datang ke lapangan misalkan, sama guru olahraganya, misalkan dia disuruh disanksi apa namanya itu lari lapangan misalkan 2 kali atau 5 kali, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya. Oke, jadi konsekuensi dan hukuman itu ciri-cirinya lagi. Ciri-ciri kalau hukuman itu biasanya tidak relevan. Ya, biasanya tidak relevan. Contoh misalkan di tatip anak-anak misalkan pelanggaran berat, disanksi membersihkan kamar mandi, kan banyak. Ya, membersihkan kamar mandi, anak-anak melanggar misalkan kabur atau bagaimana, sanksinya suruh membersihkan kamar mandi. Nah, itu sebenarnya tidak nyambung, tidak relevan.
Tapi itu bukan merupakan suatu hukuman karena itu sudah ada di tatib. Ya, kalau misalkan hal tersebut itu nyambung seperti guru olahraga tadi Bu, dari olahraga itu kan olahraga fisik Bu. Ya, sanksinya dibuat itu olahraga fisik juga, itu bisa dinamakan dengan konsekuensi seperti itu yang nyambung. Nah, itu konsekuensi itu nyambung, relevan. Ya, Konsekuensi. itu tidak nyambung, tapi masuk pada tatib. Membersihkan tapi masuk pada karena sudah masuk pada tatib sekolah. Intinya yang Ya. belajar di tatib itu adalah hukuman. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya. Saya jawab langsung biasanya Ini ada pertanyaan dari. Ya. Ada atau yang itu bersih-bersih jajan ada di tatib. Terima kasih Pak. Dulu di awal ketika sudah masuk di kelas 7 biasanya saya adakan kontrak belajar. Yang mana kontrak belajarnya itu salah satunya tidak boleh tidur pada saat KBM. Ya. Kalau misalkan tidur sejak awal saya sampaikan maka akan berdiri. Ya. Jadi selama ini kalau misalkan pada saat KBM saya di kelas dan mereka ada yang tidur maka akan berdiri. Ya. Boleh duduk ketika ada temannya yang lain yang tidur. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Karena saya pikir kan dari awal memang sudah ada kontrak belajarnya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Jadi membedakan konsekuensi dengan hukuman tadi itu kalau ini di luar tatib ya, yang di luar tatib tapi di guru mapel ya. Nanti materi yang ada di kelas nanti ada di poin beberapa Pak Muklis itu ada nanti itu keyakinan kelas kita akan bahas di sana. Cuma dari permasalahan seperti itu kalau dilihat dari ceritanya Pak Muklis tadi itu kan sudah disepakati sejak awal. Ya, kan sudah disepakati sejak awal. Yang tidak boleh Pak Muklis sampean misalkan nggak mau ngomong kamu ngantuk berdiri. Nah, itu merupakan ya, tapi kalau kita buat semacam kesepakatan dan kalau bisa nanti ada contoh ya, ada contoh dibuat di kelas seperti ini kesepakatan kelasnya itu apa akan merupakan konsekuensi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Kenapa? Tidak masalah, cuma terkadang Bu, khawatirnya Bu. Ya. Ya. Nah, makanya Bu sampai saya ajak ke sini ya untuk belajar itu. Dari yang tidak tertulis nanti bisa tertulis. Itu salah satunya kita diskusi di sini seperti itu. Ya, dan itu nanti ada di poin yang berapa nanti habis ini mungkin. Oke ya. Itu nanti bisa dikatakan apa itu peraturan kelas. Kalau dosen itu Pak, hanya kesepakatan lisan dengan anak. Ya. Ini contohnya misalnya tidur, ya itu kesepakatan kita bagaimana berdiri. Ya. Jadi tadi seperti tadi Bu ya, kita di sini belajar saya tadi itu suka menghukum anak-anak. Setelah kita belajar ini jangan sampai kita menyangsi anak-anak karena hukuman, tapi harus karena konsekuensi. Loh Pak, saya dulu kan, nah, mari setelah ini kita belajar yang masih kurang tepat kita sempurnakan. Bukan Pak, Ya. jadi maksudnya antara guru dengan murid sudah membuat kesepakatan. Ya, sama sama dengan pertanyaan buku Puji tadi. Bukan seperti tadi. Ya, jadi sama dengan buku Puji tadi itu. Kalau misalnya tidak kita tulis, apakah itu kesepakatannya dari Bu Puji? Ya, kalau misalkan Bu Endang masuk ke kelas itu, apakah Bu Endang tahu? Kalau nggak tulis, nah itu maksudnya seperti itu. Oke ya. Lanjut. Bentar, belum. Sekarang ini ya, kamu tahu tanya. Berarti kalau seandainya ada permasalahan itu kan sanksi ya. Sanksi boleh. Seandainya itu belum tertulis, itu berarti belum masuk ke Konsekuensi bukan. Jadi kesepakatan secara lisan itu bukan konsekuensi. Ya. Bukan ya? Ya. Bukan. Nah, tapi kalau seandainya itu sepakat
sudah disepakati Pak Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik itu maksudnya sudah disepakati satu kelas. Gitu kan. Nah, sama tadi hampir sama dengan uji, hampir sama dengan tulis, itu kan tidak tertulis. Ya. Nanti di poin habis ini ada namanya kesepakatan keyakinan kelas. Kita belajar di sini. Ya. Jadi ya. Ya, habis ini Pak. Habis ini materi ini. Ya. Definisinya perlu dilengkapi. Ya. Dan tercatat itu bukan. Ya, jadi nanti Bu, nanti. Artinya itu gini Pak Taufik, terkadang itu ada kan kadang-kadang peraturan yang tertulis maupun tak tertulis kan ada juga kan. Nah, nanti habisnya ada. Ya, ada juga. Nanti kita bahas di setelah ini ya. Oke, selanjutnya ini yang ketiga ini kemarin saya sempat diskusi panjang dengan PP ya terkait restitusi ini. Dan ini lebih mengenai pada BK dan konselor, ya BK dan konselor. Jadi harapannya sebenarnya yang ideal, sebenarnya yang ideal ini adalah yang restitusi, ya restitusi. Restitusi itu adalah proses menghilangkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan apa itu tindakan selanjutnya. Jadi ini seperti itu. Nanti ada videonya langsung. Jadi kalau dijelaskan mungkin agak sedikit video, tapi kalau kita lihat tontonannya lengkap aja. Ya jadi kalau ada suatu permasalahan, kita tidak langsung menyalahkan anak itu. Ya, tidak menyalahkan anak itu. Kita stabilkan dulu apa namanya itu anak tadi itu, terus kemudian menanyakan yang kamu lakukan ini kalau menurut kamu ini benar apa salah? Nah, ya, dari sana kan anak-anak itu akan menyampaikan, oh ternyata salah Pak yang saya lakukan seperti inilah. Nah, terus kemudian kalau kamu sudah merasa salah, langkah berikutnya apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengulangi atau bagaimana? Dan mereka sendiri yang mencari solusi, bukan kita yang mencari solusi. Nah, ini yang disebut dengan hobi restitusi. Nanti, ya benar. Restitusi. Bukan saya. Restitusi. Berdasarkan pengalaman ini Pak ya. Nah dengan ini pernah terjadi pada saya pribadi dan beberapa guru terkait dengan permasalahan siswa. Nah di mana di sini yang nomor 3 ini diharapkan menenangkan siswi terlebih dahulu dan kita mencari solusinya. Masalahnya Pak, karena gurunya yang terbawa emosi. Nah, akibatnya hukumannya muncul seperti itu. Jadi kita belum bisa menenangkan diri, apalagi menenangkan siswa. Seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak penyelesaian? Dan itu sering terjadi pada saya sendiri juga seperti itu. Sama. Apalagi saya sama. Ya, emosi dulu. Makanya nanti itu bukan konsekuensi yang kita datang, hukuman ke sana. Nah, jadi ini dengan kita belajar seperti ini, ayo bareng-bareng memperbaiki diri. Ya, introspeksi diri. Kita kondisi sudah capek. Ya. Pernah ya sudah 2 hari bekerja begini masuk kelas kita belum netral kondisinya. Ya. Satu anak yang bulan. Iya. Akhirnya kita bukannya mau mengajukan anak-anak kita yang emosi. Iya. Ya, sama. Hukuman yang ada. Ya, jadi sama, apalagi saya lebih parah dari sampean itu, yakin. Ya.
DJGP Ismail DJGP. Ya coba ya. Ini teori Pak. Yang sesampingnya ini saya menjadi tepat. Apalagi Mama Jadi, punya ya. usaha dari rumah. Iya. Terkadang di sekolah jadi Iya. korban. Jadi ini saja. Pasien tadi ini kan teori sama Pak. Apa itu belajar matematika juga teori. Siswanya Pak itu hanya teori, prakteknya kan ya nggak sip juga Pak. Makanya dengan teori ini mari kita sama-sama mengamalkan ilmu yang sudah kita mampu bahasa Inggris misalkan. Pak saya menyampaikan ini memang teori, tapi harus kamu praktekkan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sulit dan gampang seperti ini. Sulit. Saya sendiri pun juga merasa sangat sulit dengan mengikuti apa namanya itu berkundra itu banyak sekali yang salah kocake gitu saja. Seperti itu. Jangan dulu lah. Seperti Kan itu pertanyaannya teori motivasi. iya. Kan sudah ada. Ya. Dari teori itu mari kita laksanakan. Lanjut dulu. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh apa definisi konsep hukuman konsekuensi. Coba perhatikan yang pertama kalau dalam hukum ini apa hukum ini? Yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Berharap mohon maaf saudara ya, anak-anak yang waktu hari disuruh baca istighfar itu konsekuensi apa hukuman? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi ya, oke. Nah, jadi kemarin itu saya sempat nggak cocok ini sebenarnya. Oke. Kalau yang menjalankan usul Ya. itu benar. Kenapa? Kalau yang menjalankan usul itu apa benar? Apanya dulu? Itu tidak ada di tafsir saja. Bukan masalah berarah dan bukan. Ini jenisnya itu apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Tidak menutupi salat pada rakaat pertama salat sunat dan wajib, maka sanksinya berlipat terpal. Ini ya sudah berjalan di Putri, alhamdulillah kondusif dengan adanya sanksi seperti ini Pak. Ini termasuk, tapi sudah diumumkan sebelumnya Ya. anak-anak. Ya. Tidak tertulis tapi di lisan. Ya, saya juga sepakat itu, Ibu Lara. Cuma ya seperti buku Kunci tadi itu, ya. Saya juga setuju dengan kunci. Cuma langkah berikutnya dia akan kunci. Gitu. Ditaruh di mana? Gitu. Biar nanti. Nanti saya ini ada contoh juga nanti yang saya kemarin sudah coba di kelas MIPA 8C, sudah saya coba. Terus ini saya coba aja ya. Saya kira sudah tahu semuanya ya. Lanjut dulu. Nah ini Bapak Ibu dampak kalau kita memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya, perhatikan. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu identitas yang diterima oleh anak-anak ini saya sudah terima, ya. Kita lihat kalau hukuman, cek. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pasti loh ada ya kalau hukuman yakin itu ya. Terus kemudian kalau konsekuensi sesuatu juga harus terjadi tapi kan sudah sesuai dengan takdir ya. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau restitusi nanti endingnya itu apa ya, kalau nanti di sana disampaikan menang gurunya menang siswa juga menang, jadi tidak ada yang merasa disalahkan. Kalau kalau restitusi, ya, tapi restitusi ini berat sekali sama dengan pasien tadi. Teori berat rasanya betul, ya. Tapi kita tetap harus mencoba. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Ya, ini khawatirnya, ya. Dan ini sudah terbukti, ya saya hadir.
Ya, saya sendiri sepeda saya dipotong, sepeda motor selang saya. Ya, bisa itu di depannya apa itu harus ada. Nah, ya namanya seperti itu. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek saja, karena itu kan sudah disepakati di takdir. Ya, tapi kalau mereka tahu dengan jangan saya melanggar, seperti itu. Terus kemudian menguatkan murid atau dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misalkan yang restitusi ini memang menumbuhkan suatu kesadaran, dan kesadaran ini juga terkadang itu panjang. Ya, kita menyadarkan anak-anak itu dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 belum tentu selesai. Belum tentu. Nah, tapi kita tidak boleh lemah dengan seperti itu. Tidak boleh. Tetap harus berusaha. Mungkin dia di SMA-nya kelas 1 sudah sadar. Alhamdulillah. Walaupun di SMA masih belum. Gitu ya. Terus kemudian korban mendapatkan keadilan. Ya, kalau korbannya kan yang jadi korban itu yang mukul saya kalau yang dipukul mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, terkadang kalau konsekuensi itu kadang-kadang, tapi kalau kita tidak, tetap kita perhatikan kalau di korban. Kalau di korban tetap kita perhatikan kalau di sekolah kita. Ya, korban kita panggil, kita tanya bagaimana, terus kemudian pelakunya juga kita panggil. Kalau misalkan itu terkait pembelian. Korban dapat ganti. Ini misalkan restitusi ini misalkan merusak, menghilangkan, ada yang menghilangkan barangnya, nanti akan diganti oleh yang menghilangkan, seperti itu. Yang terakhir ini sebenarnya banyak itu hanya saya ambil sedikit saja. Murid atau anak-anak tersakiti, dan ini mohon maaf pribadi saya sendiri, saya juga pernah di tempat yang berusaha ya, sampai sekarang ya sindikat. Cuma ya itu salah saya. Memang itu salah saya, dan saya tidak boleh sakit hati ke guru saya. Tidak boleh, walaupun pernah sampai sekarang. Itu seperti itu. Murid yang kedua, murid tidak dibuat nyaman dengan aturan-aturan seperti ini. Saya kira tidak hanya siswa ya, guru pun juga kalau banyak aturan kan. Ya, betul. Ya, yang terakhir adalah murid mendapatkan penguatan kalau yang direstitusi. Lanjut. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Ini tadi seandainya ini ada di kepala sekolah ya. Ternyata ya, hukuman pun itu, penghargaan pun itu bisa menjadikan hukuman terhadap diri kita dan murid kita. Ya, itu kalau penghargaan itu menjadi suatu tujuan. Salah satu contoh di guru ya, di guru kita ada pemilihan di hari guru itu guru teladan. Kalau kita ini berbuat baik, tepat waktu, disiplin dan sebagainya, tapi harapan kita ini untuk mendapatkan terpilih menjadi guru teladan, itu salah betul. Itu sama dengan kita dihukum dengan penghargaan. Ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, kalau orang dikasih penghargaan, iya. Kalau orang dikasih pekerjaan, dikasih misalkan Pak Taufik, maaf ya, Pak Taufik, sampai aku tak tolongin, tapi sampai tak kasih pisang ini ya. Jangka pendek akan dilaksanakan, dan jangka panjangnya kalau ada hadiah nanti akan dibicarakan. Ya, jadi tolong diingat-ingat yang di bagian depan. Ya, yang bagian depan diingat-ingat. Bekerja bukan karena hanya penghargaan, ya. Dan kedua, penghargaan tidak efektif dan itu sudah. Yang paling depan. Ya, yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Ya, hanya sifatnya di depan saja. Jangka panjangnya tidak. Di depan efektif. Anak-anak disuruh kamu tidak boleh terlambat, akan saya kasih hadiah ini cepat itu mereka. Tapi masa terus-terusan kita kasih hadiah kan tidak. Ya. Terus kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini tidak hanya terjadi di siswa, guru pun juga sama. Misalkan Pak Taufik melakukan sesuatu, dikasih hadiah, Pak ini dikasih. Nah ini kan bisa-bisa. Oh, Pak Taufik dikasih, kok saya tidak. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, di siswa pun juga sama. Ya, di siswa pun juga sama. Kalau satunya dikasih, satunya tidak, pasti kan terjadi kecemburuan. Contoh di kelas 9 saja. Yang satu ada penampilan
yang satu tidak cemburu itu mereka. Yakin? Ya, ya. Terus kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Terkadang, kenapa kok menurunkan kualitas? Kalau tidak ada penghargaan, kerjakan asal-asalan. Ya, mengerjakan sesuatu itu boleh salah, tapi jangan biasa salah. Ya gitu ya. Minta tolong ini. Jadi mengerjakan sesuatu itu boleh salah, tapi jangan biasa salah. Nah, seperti itu. Itu namanya menurunkan kualitas. Ya. Nah. Ya, kalau tidak ada proyeknya, ada banyak. Ini. Kenapa? Nah, jadi tapi sebentar terakhir ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak-anak jadi niatnya kurang. Gak seberapa ikhlas melaksanakannya. Nah, sekarang kita masuk kepada program kita, program tadi ya. Di kita ini ada pemilihan bintang pelajar dan bintang kelas. Ya, bintang pelajar dan bintang kelas. Kemarin ada Pak Jufri. Bintang kelas dan bintang pelajar. Ya, ada peringkat 1, 2, 3. Terus kemudian ada bintang pelajar. Itu sudah saya sampaikan di PP waktu pendampingan di sini, bukan sampai di bintang. Lah, yang disampaikan oleh Pak PP kemarin itu menyampaikan kalau kita memilih bintang apa itu hanya peringkat 1, 2, 3 saja Pak, itu kurikulum kan 12 Pak. Kalau di kurikulum Merdeka ini Pak, jangan hanya yang 1, 2, 3 saja yang dikasih penghargaan Pak, tapi harusnya itu semuanya. Walaupun berbeda, apa itu penghargaannya jenisnya lain. Misalkan itu sudah saya diskusikan kemarin juga. Misalkan anaknya itu meskipun tidak pintar, tapi dia itu rajin sholatnya, perilakunya, itu nanti ada penghargaan secara tertulis. Mungkin bisa ditempel di sekolah. Terima kasih kamu sudah menjadi anak yang berakhlak baik atau apa. Ditempel di dalam, dibuatkan catatan, akan senang dikasih buku. Itu seperti itu. Nah kemarin itu saya juga ini, waduh, saya kira-kira mau nanti kayak apa saya? Pak, apa aku harus pakai kertas sertifikat? Tidak Pak. Kalau kertas sertifikat kan kita berhubungan dengan anggaran. Nah boleh, ternyata hanya boleh. Separuh ini saja nggak boleh, separuh kertas kata itu. Yang penting buatkan ditempel di kelas. Buat kata-kata yang bagus, mereka akan senang. Iya. Diambil 1 boleh. Boleh. Asalkan itu untuk pembelajaran anak, ya, untuk pembelajaran anak. Saya menempel stiker, ya. Yang penting menempelnya itu juga harus yang baru, ya. Oke ya. Oke, jadi saya sampaikan ke itu PP. Loh Pak, bagaimana dengan program kita yang itu peringkat 1, 2, 3 dan bintang. Ya kalau tetap dilaksanakan ya silakan Pak, tapi jangan lupakan anak-anak yang punya itu kemampuan di non akademik. Itu seperti itu, ya. Jadi kognitifnya Ya, 1, aspeknya juga. Psikomotornya juga. Itu sudah dijalankan di sekolah-sekolah Ya. Begitu. Ya, jadi penghargaannya itu bisa menjadi 3 aspek tadi itu. Iya. Monggo Bapak Ibu, Bapak apakah ini hanya wali kelas? Tidak. Semua guru bisa memberikan. Terkadang kan anak yang baik di matematika belum tentu baik di IPS. Belum. Nah seperti itu. Itu bisa ditempel ataupun bisa dikasihkan ke anaknya juga boleh. Kalau misalkan kita media di kelasnya tidak ada tempat untuk itu menempel, dikasihkan ke anaknya juga boleh. Dan itu akan disimpan betul sama anak. Ya, lanjut dulu. Ya, saya. Dihargai. Iya. Harapannya di Merdeka seperti itu harapannya. Terserah dulu. Bisa juga. Kemarin juga dikasih contoh. Misalkan Bapak dikasih makanan yang harganya 1.000, 2.000 ada masalah. Nah, kenapa? Iya. Tempelan itu saya kira kalau misalkan kita dilarang itu juga ya kurang tepat karena itu kan media kita. Yang penting itu menempatkannya juga harus jangan sembarangan. Ada media nanti mungkin kita sediakan
disediakan tempat untuk mengendap ya. Ya, apa? Tidak apa. Sudah. Oke, ini sekarang tentang apa namanya itu yang ditanyakan Bu Puji, terus Bu Sulis, teman Pak Muklis tadi ya. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Ini saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, ya, mikir lagi. Siapa yang belum jawab? Bu Endang, monggo. Bu Endang atau Bu Vicky ya serah. Nomor 1, Bu Endang, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Apa ya kira-kira? Saya juga bingung. Masalahnya kita bingungnya biaya itu maksudnya apa? Jelas sama. Apa itu? Ungkapkan saja sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tidak ada yang salah dari benar. Silakan diungkapkan saja. Mengapa? Ya, nomor 1. Apa? Coba. Keyakinan kelas, keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa boleh sampai? Kalau keyakinan kelas itu Pak, biasanya itu dihasilkan berdasarkan keinginan siswa dan tidak memberatkan. Sedangkan peraturan kelas itu lebih menekankan kepada menimbulkan paksaan dari siswa. Bu, rasanya gitu. Munculnya anak, bu. Tapi kalau kita buat berdasarkan kemauan anak-anak, itu bagi mereka kalau sudah melanggar, saya salah, saya mau menerima konsekuensinya. Iya, iya, betul sekali yang dijawab Bu Endang. Pak Taufik, silakan kalau ada tanggapan. Sepertinya sangat bernafsu. Ini saya bingungkan dengan maksud keyakinan kelas sebenarnya. Yang disampaikan Bu Endang tadi sesuatu itu yang diinginkan oleh anak. Tapi kalau lihat dari kemauan anak, ini kan anak punya latar belakang budaya berbeda. Ketika mereka punya budaya berbeda-beda, maka semua keinginan itu terakomodir dalam bentuk apa? Kalau seandainya tidak ada standarnya gitu ya. Makanya standar kemudian dibuatlah macam aturan standar di sekolah. Makanya kalau peraturan itu bukan berarti untuk kondisi memaksa, bukan. Tapi peraturan itu dalam rangka untuk menstandarkan, menyamakan visi dan misi anak terkait dengan bagaimana supaya suatu program yang ada itu bisa berjalan. Nah, yang keyakinan saya bingung keyakinan. Apa yang maksud keyakinan keagamaan? Saya bingung di sini. Oke. Nanti habis ini kita pelajari. Oh ya, baik ya. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang apa? Kesimpulannya kalau begini. Gimana? Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih gampang kita itu melaksanakannya ketika background kehidupannya sama. Beda dengan kita. Ya, backgroundnya itu berbeda-beda dari Papua, dari Jakarta, apalagi dari luar negeri. Ya, tetapi kalau misalkan sama kayaknya tidak mungkin. Karena ini kan berbeda-beda ya. Iya. Oke, tolak ukurnya itu adalah muncul dari adalah bahasanya itu apa namanya itu kearifan lokal bahasanya ya, seperti itu maksudnya. Maka ada pepatah itu mengatakan bahwa di mana kita berbeda, di situ langit dijunjung, itu maksudnya. Oke, bagus. Anak ya, oke. Bisa ditangkap dari Pak Taufik. Sebenarnya dari banyak Pak Taufik tadi itu jawabannya saling berkesinambungan. Akan kita bahas di sini agar bisa membedakan mana peraturan kelas dan mana keyakinan kelas. Contoh yang kedua ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang pada saat mengendarai kendaraan harus ada di jalur kiri. Ini kan peraturan. Iya. Nah, ya dijawab siapa yang belum? Bu Sutri. Bu Sutri habis itu dunia. Maaf Pak, muridnya agak Kau di kanan. Yang di Indonesia. Sutri. Ya. Bu Sutri. Belum begitu. Belum. Ke atas. Kurang ke atas tuh.
peraturan tentang gimana bahasa? Pada saat mengendarai Tentang pada saat mengendarai Oh my God. harus di sebelah kiri. ya. Ini bahasa pertanyaannya apa? Enggak pas ke saya. Oh iya. Ya pasnya bagaimana? Ya. Nah, Mengapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas itu ya? Mengapa harus kita Ini, Bu. di jalur kiri? Bu Sutri saya jelaskan ya. Maksudnya itu kita itu kalau mengendarai sepeda, Bu Sutri kalau naik motor itu di jalur kiri atau jalur kanan? Di jalur kiri. Jalur kiri. Pertanyaannya kenapa kok jalur kiri? Ya, karena sudah disepakati. Disepakati. Sudah ada peraturan. Sudah ada peraturan seperti itu ya. Iya. Betul. Beresiko Kalau misalkan akan apa namanya itu berjalan di sebelah kanan dampaknya apa dok? kecelakaan, membahayakan diri sendiri. Tentang keselamatan. Keselamatan. Ya kan? Tentang keselamatan. Ya kan? Oke. Terus yang kedua, Bu Mia. Mia. Mengapa itu? Ya. Nomor 3. Mengapa kita harus memaafkan dan menyesal tadi? Ya, ini pertanyaannya memang wajib gitu ya. Semua manusia yang hidup itu memang butuh makan. Jadi pada dasarnya Iya. dari makan dan minum itu kita akan peroleh energi. Dari Iya. energi itu kita bisa melakukan apa saja. Bisa ibadah terhadap kepada Allah yang Iya. itu. Iya. Belajar dengan disiplin dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak makan bagaimana? Bu Mia? Kalau tidak makan, itu kan ada resikonya. Ya, bagaimana dampaknya adalah Dampaknya, Ya. ya kita bisa apa ya? Ya kalau anak kurang semangat, bisa Tidak sehat, kan? tidak sehat. Itu ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Mia dan Bu Sutri. Jadi dari pertanyaan 2 dan 3 tadi itu sebenarnya kita sudah bisa membedakan mana peraturan kelas dan mana keyakinan kelas. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, Mas ya. Ya, jadi keyakinan yang ditimbulkan atau hikmah yang ditimbulkan dari peraturan tadi. Ya, jadi ya itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Dan itu kan ada yang tanya peraturan itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis, ya kan? Ya, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, dengan adanya keyakinan kelas, kita akan mengajarkan kepada siswi kita untuk memahami hikmah. Nah ini yang kata tekannya di sini ada hikmahnya, ya. Dari segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Itu seperti itu. Jadi dari apa namanya itu peraturan kelas tadi ya, bisa dipahami dengan keyakinannya. Kalau peraturan itu kan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setelah melakukannya itu sama seperti ini Bu. Kita kalau di sholat juga. Sholat itu terkadang anak-anak itu kewajiban atau kebutuhan? Iya. Kebutuhan. Ya, kalau kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban, berarti tingkatan kita masih belum tinggi. Sama seperti itu. Jadi kalau misalkan sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita, maka itu sudah levelnya sudah naik. Lagi, kenapa kalau kita mengerjakan sholat berbuat di dunia ini? Apakah karena kita takut sama neraka dan ingin masuk surga? Lah, ya. Jadi kalau kita hanya tujuannya hanya takut neraka sama surga, itu kan sama seperti ini yang bisa krisis. Jika gimana tuh? Kalau dia pulang dulu. Jika surga nah itu masihkah kau sujud kepadanya, lah kan itu seperti itu ya. Oke, untuk membuat keyakinan kelas tadi. Nah ini ada beberapa cara untuk
keyakinan kelas. Perhatikan, keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, tidak rinci seperti tatib. Ya, yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang besar. Ya, pernyataan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif artinya bukan seperti ini. Misalkan tidur, dilarang tidur, tidak. Menghindari kata-kata tidak atau dilarang. Seperti itu ya. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan paham oleh siapa. Tetapi tadi menyampaikan, loh kalau misalkan buahnya itu bagaimana? Nah makanya nanti itu di dalam kelas itu tidak boleh terlalu banyak, sementara ya, sementara kita membuatnya jangan terlalu banyak. Ya, biar kenapa? Biar lebih bermakna. Sama dengan kita membuat karakter anak-anak ini kan termasuk guru semua ya kan, satu persatu. Biar bermakna dulu. Itu seperti itu. Tidak boleh kalau kita membuat lebih dari 10, jangan. Tidak bermakna. Hikmah nanti akan kurang bermakna karena seperti itu ya. Terus kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam diri tersebut. Jadi kita juga harus tahu seandainya tidak bisa dilaksanakan jangan sampai. Kita harus tahu juga keadaan kelas itu. Contohnya misalkan kalau misalnya tidak apa itu yang tidak bisa dilaksanakan dengan anak-anak, peraturannya berada di kelas dari jam pertama sampai jam terakhir. Nah itu kan berat itu. Kalau masuk kan istirahat. Nah itu salah satu contohnya kan tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Karena butuh keluar mandi, waktu istirahat kan betul seperti itu. Ya. Oke, semua warga kelas setidaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sama seperti yang disampaikan Bu Enda tadi. Ya, keinginan di kelas itu apa? Ya, keyakinan kelas A dengan kelas B tidak harus sama. Tapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah. Dan harus sama, kelas A dengan kelas B berbeda-beda dan tidak apa-apa. Seperti itu. Oke ya. Yang terakhir, bersedia menjawab kembali dengan kelas. Nah ini refleksi. Sama dengan karakter kita evaluasi. Apakah ini mau kita lanjutkan apa tidak? Kalau misalkan yang pertama kita membuat 5 kesepakatan. Oh 5 ini sepertinya dari yang 3 sudah bagus. Yang 2 ini belum. Berarti yang 2 kita tetap. Kita tingkatkan lagi. Kita evaluasi di sana. Dan itu yang tahu ya kita semuanya. Melihat dari perkembangan dari anak-anak itu. Lanjut. Ini contoh yang sudah saya buat di kelas 8C. Ini sebenarnya ada videonya, cuman internetnya kurang kuat. Jadi ini adalah peraturan kelasnya yang ditulis oleh anak-anak sendiri. Ya, jadi anak-anak dilibatkan kira-kira apa yang menjadi masalah dari kelas ini. Karena kan satu kelas dengan kelas yang lain kan kadang-kadang masalahnya berbeda-beda, ya kan? Nah, misalkan yang lupa tidur, kalau itu kan tidur ini semua. Jadi yang berbeda. Yang anak kelas 8C itu kemarin yang pertama bertutur kata sopan kepada guru. Ini menghindari kata-kata yang negatif. Yang tidak boleh tidak boleh kayak gitu. Terus kemudian memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi ini bukan dari guru ya, tapi dari anak-anak semuanya. Terus kemudian datang dan pulang sekolah tepat waktu. Datangnya tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Bukan waktu pas kabur. Ya, yang keempat ini menjaga fasilitas sekolah. Kalau kemarin itu anak-anak itu harusnya merusak, mencoret-coret. Nah itu berarti apa? Menjaga fasilitas sekolah. Lah keyakinannya yang akan timbul di sini, yang pertama anaknya akan jadi bagaimana hikmahnya? Jadi yang pertama berakhlakul. Ya, yang kedua memakai seragam, anak-anak menjadi disiplin. Yang ketiga adalah disiplin juga. Ya, yang keempat bertanggung jawab. Seperti itu. Nah ini yang seperti bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu seperti itu. Ya. Betul. Sampai anak kita
Ya, sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu paling lias bisa mencoba di masing-masing. Ya, bisa dicoba di. Ya nanti kalau sudah coba dulu. Ya, oke sudah ya. Lanjut dulu. Nah ini lagi kembali akan menyindir diri kita semua. Ya, Jun sebelum ke sini Jun ada video yang akan ini Bapak Ibu kita lihat videonya saja. Bapak Ibu bisa kita lihat. Ini saya juga merasa sering tersindir di sini. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Mana ini Mas? Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, Bapak Ibu kita tolong di pelatihan ke depan. Bapak Guru hebat dalam menerapkan sistem positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya. Ini langsung praktek. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oh, Paman.
Menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang dapat dan cenderung formal
yaitu murid yang mandiri, menjaga masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan terus memberikan pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi yang menyelesaikan. Ibu mengatakan setelah mengamati adegan kelima posisi kontrolnya, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap individu. Pada posisi inilah guru dapat mendapatkan disiplin positif dan pihak pendidik yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah. Oke, Bapak Ibu kembali ke slide. Oke, baiklah. Bapak Ibu sekalian, ya tadi itu kita sudah bisa melihat posisi kita berada di mana. Dan ini contoh satu kasus keterlambatan. Dan ini bukan hanya keterlambatan saja, ya semuanya kasus. Jadi harapan dari kita ini kita jangan sampai berada di posisi menghukum, membuat rasa bersalah teman. Harapan yang minimal kita itu ada di pemantau, ya ada di pemantau, syukur ada di restitusi atau di manajer, ya di manajer itu. Jadi seperti itu. Jadi saya sendiri juga sering melakukan di penghukum dan merasa bersalah sering. Jadi kedisiplinan harus sesuai dengan tatib, Bu. Ya, Bu Sulis. Kedisiplinan itu harus mengacu pada tatib. Sanksi yang ada di tatib itu apa? Nah, itu di sana. Jadi bukan hukuman yang tidak ada di tatib. Seperti itu. Bukan berarti kita nanti pas kondisinya ada boleh disembuhkan, tapi kita mengacu pada tatib. Karena itu ada merupakan konsekuensi. Oke, Yun. Apa itu? Ini saya kira tadi sudah dijelaskan yang ciri-cirinya dan dampaknya ke slide yang mana. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir, ya ini yang tadi yang Pak sampaikan sulit untuk ya, jadi sekarang ini yang paling ideal Bapak Ibu ya. Cuma kalau di sini ini yang paling banyak berperan ini adalah BK dan konselor. Ya, tapi bukan tugas pokoknya BK, semuanya, semua guru ini. Ya. Jadi nanti kalau segitiga restitusi ini ada tiga apa itu sisi. Yang pertama kita mesti tampilkan dulu yang murid yang sampaikan tadi, kita sudah emosi, nah, makanya sebelum kita menstabilkan anaknya kita harus stabil dulu seperti itu. Yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Tindakan tadi itu menurut kami bagaimana? Apa benar atau salah? Biar mereka sendiri yang apa namanya itu mengakui kesalahannya. Ya. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya, ya menyampaikan keyakinannya dan juga dari sini nanti akan muncul solusi dari anak itu sendiri, bukan dari gurunya. Harapannya seperti itu. Nah ini ada video tentang tata cara segitiga video segitiga. Satunya.
video ini biar tidak ada debat. Oke, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Saya kesal sekali dengan perlakuan tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminta catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalani tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek catatannya, tapi juga sampelnya ada kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya yakin saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang meyakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil dulu. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Bapak Ibu, itu tadi contoh dalam kita menangani kasus ini mungkin yang lebih tepat konselor ya, konselor. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Jadi kita tenangkan dulu anaknya, ya. Terus kemudian kita tanyakan tindakan yang kamu lakukan itu menurut kamu yang kamu yakini benar tidak itu, maksudnya yang apa tadi yang kedua konten salah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan langkah yang kamu ini bukan dari guru ya. Tadi kalau dari contoh tadi kan bukan dari guru yang menentukan, tapi dari anaknya sendiri. Makanya tadi itu restitusi tadi itu kan win-win solution. Jadi menang dan menang. Ya gurunya juga menang, muridnya pun juga menang. Ya, seperti itu. Gitu ya. Berasal dari keluarga yang harmonis. Berbeda seandainya anak itu kemudian dari keluarga yang tidak harmonis. Kita banyak menemui anak yang broken home gitu ya. Kemudian ada anak yang lingkungannya tidak baik. Dengan yang seperti ini, apa juga muncul ada keyakinan seperti contohnya? Ya, gimana? Terima kasih Pak Taufik. Ini sebenarnya tadi itu materinya itu masih ada yang kurang. Ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini tidak saya tampilkan sih. Yang salah satunya itu kan kebutuhan dasar kasih sayang. Nah, ada Taufik. Ya, kebutuhan dasar dari siswa itu ada salah satunya ada kasih sayang. Ya, itu termasuk yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Tapi tetap apa namanya itu sebisa mungkin kita bisa menerapkan restitusi. Dan di sana bukan hanya kasih sayang, ada juga kebebasan. Kadang-kadang anak-anak kan tendang sembarangan, pintu berapa kali kita buka. Nah itu juga kebutuhan dasar mereka ingin bebas. Ada kebutuhan dasar. Cuma saya tidak tayangkan di sini seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Bukan maksud dari kita menggurui tidak, tapi kita mari belajar bersama-sama dan bermuhasabah. Kita ini kalau ada yang sudah betul, sudah baik, mari kita pertahankan, ya, dan kita tingkatkan. Tapi kalau misalkan ada yang dari tingkah laku kita dalam melayani anak-anak ini ada yang masih kurang betul, mulai sekarang kita perlahan-lahan kita ubah. Seperti itu ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, dari saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.